Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini kita akan membahas terkait masalah gagal bayar pinjol dan apakah benar kita dianjurkan oleh Ketua OJK untuk tidak bisa atau tidak usah membayar hutang pinjaman online jika kita memang belum mampu. Karena di luar sana banyak banget hoaks-hoaks tentang solusi galbe pinjol seperti ini. Dan saya rasa takutnya ini akan menyesatkan kebanyakan orang. Oke. Sedikit meluruskan, rasanya OJK tidak akan menyarankan hal segegabah itu, apalagi seorang ketua, di mana dia yang mengelola, dia yang memberikan izin, di mana dia yang memutuskan pinjol itu boleh beroperasi atau tidak. Oke, dengan catatan jika memang pinjol itu melakukan pelanggaran, ya nggak masalah. Ketua OJK layak untuk bilang seperti itu dan justru malah Ketua OJK harusnya menutup pinjol tersebut karena melakukan pelanggaran-pelanggaran berat terhadap nasabah gagal bayar. Nah, yang jadi permasalahan adalah kapan Ketua OJK melakukan statement seperti itu. Oke, di luar dari masalah Ketua OJK ini yang mungkin banyak dibikin hoax oleh orang-orang di luar sana dengan memasang dan memajang foto-foto orang-orang petinggi OJK yang mana sebenarnya mereka semua nggak ada hubungannya dengan video yang dibahas. Nah, ini kita harus tahu betul bahwa memang gagal bayar di aplikasi pinjaman online bukanlah sesuatu yang besar, teman-teman. Bukanlah sesuatu yang harus teman-teman pusingkan. Nah, di luar sana banyak orang resah karena merasa bersalah. Karena merasa ya tidak bisa mengembalikan uang sesuai dengan tanggung jawabnya. Ini adalah awal mula kenapa banyaknya orang stres dan terpuruk dan ya menjadi korban galbe pinjol. Ya, kenapa? Karena itu tadi awal mulanya adalah berawal dari rasa bersalah yang berlebihan terkait masalah tidak bisanya bayar hutang. Secara sadar mungkin tidak terpikirkan gitu ya, tidak kepikiran, wah saya nggak merasa bersalah kok. Tapi di dalam lubuk hati kecil kalian, saya yakin pasti ada yang merasa bersalah sehingga terbawa stres, terbawa pikiran dan lain sebagainya. Ini yang gawat, ini yang akan nanti merembet ke resiko-resiko lainnya. Oleh karena itu, saya ingin menyarankan ke kalian untuk coba ya diluruskan mulai mindsetnya bahwa galbe pinjol bukan sesuatu yang berbahaya, yang bisa kalian takuti, yang harus kalian gimana ya bahasanya, yang harus kalian jadikan momok atau sesuatu yang menakutkan gitu, jangan. Karena semua ini pastinya sudah teratur karena kita pinjamnya di aplikasi pinjol legal, bukan yang ilegal. Secara regulasi sudah mengatur semuanya. Mulai dari masalah, mulai dari resiko, mulai dari solusi, di OJK pun sudah ada semuanya. Jadi seharusnya kita berpegang teguh kepada peraturan perundang-perundangan yang berlaku. Karena gini, ketika teman-teman tidak bisa bayar hutang, teman-teman akan atau mungkin bisa digugat ke pengadilan atau secara hukum. Cuman hukumnya masuknya ke ranah perdata bukannya pidana. Ini penting banget untuk diketahui, penting banget untuk dibedakan. Kebanyakan orang kalau udah ngomongin soal hukum, mikirnya polisi, mikirnya ditangkap dan seterusnya. Dan ini tidak akan pernah terjadi. Seketika seseorang tidak bisa bayar utang, itu hampir kemungkinan kecil sekali dia akan masuk penjara atau dipolisikan. Selama dia memang ada niatan untuk membayar dan memang kondisi keuangannya memang tidak memungkinkan. Nah, ini penting banget untuk ditelaah lebih lanjut lagi. Jadi jangan mau mendengar ancaman-ancaman bodoh, ancaman-ancaman bodong maksudnya, ancaman-ancaman gak jelas, tapi kalian masih menganggapnya itu sebagai sebuah harapan palsu. Ya, kalau saya boleh jujur, lebih baik kalian berfokus pada diri kalian, lebih baik kita meningkatkan ibadah kita, lebih baik kita fokus dengan apa yang kita punya, lebih baik kita fokus dengan kehidupan kita untuk bisa menjadi lebih baik lagi. Cara paling simpel, paling mudah, paling sederhana atau langkah awal yang bisa kalian lakukan adalah kalian mulai menyerahkan diri kalian kepada Tuhan Yang Maha Esa, mulai ikhlas, mulai pasrah, mulai mau berusaha menerima segala risiko yang ada, itu akan jauh lebih plong rasanya teman-teman. Ya, selanjutnya apa yang harus kalian lakukan? Mulai rajin ibadahnya, mulai perbanyak ibadahnya, mulai terus zikir, terus sholawat Nabi untuk pelancar rezeki. Itu semuanya bisa kalian lakukan ya untuk mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW tentunya. Di sini saya bukan sok agamis, di sini saya bukan sok suci, tapi itu kenyataan apa adanya. Sekali lagi saya sudah pernah sampaikan di tahun 2022 di bulan Februari tepatnya, saya juga di dalam masa terpuruk di mana utang saya banyak banget dan saya bingung bayarnya harus pakai apa, tapi dengan berkah mulai untuk mengikhlaskan, mulai untuk pasrah,
itu semuanya terjawab sudah, dan alhamdulillah semua hutang saya lunas. Yang tadinya 2 tahun pun belum tentu lunas, alhamdulillah sudah bisa lunas dalam waktu beberapa bulan saja. Ya, terima kasih. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Ingat, yang paling penting adalah diri kalian. Yang bisa menolong diri kalian adalah diri kalian sendiri. Dan teman-teman tidak selemah itu kok untuk menghadapi pinjol. Kalian itu lebih kuat dari apa yang kalian duga. Kalian harusnya lebih berani dari apa yang kalian sadari saat ini. Ya, tetap semangat. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.